Namun demikian, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab ila hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita mulai pelajarannya. Sekali lagi kita akan bahas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini pada prinsipnya itu. Jadi berikutnya adalah coba kalian amati dulu. Nah, ini gambar, kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar Gua Hira. Nah, gambar Gua Hira. Dan ini adalah ilustrasi dakwah. Ya, ilustrasi dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan materi yang nanti akan kita bahas, baik itu dengan Gua Hira maupun dengan ilustrasi dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian terkait dengan dua gambar ini? Jadi mencoba nanti kalian ilustrasikan, ditulis di dalam buku catatan ya tentang Gua Hira, tentang Gua Hira dan tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Oke. Permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini gambar Gua Hira tadi itu kira-kira hanya sebagai ilustrasi bahwa nanti sumber pertama, wahyu pertama itu ya didapatkan di dalam Gua Hira ini. Nah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, Nabi diberi wahyu, ya, di mana wahyu itu berisi tentang kabar-kabar gembira dan kabar-kabar peringatan, ya. Kabar-kabar gembira dan kabar-kabar peringatan. Nah, kabar peringatan itu bagaimana? Kabar peringatan itu untuk memperingatkan kepada manusia, nah, agar perilaku dan perbuatannya itu jangan sampai justru merugikan masyarakat, merugikan umat, merugikan manusia sendiri maupun dirinya sendiri. Artinya jangan sampai berbuat kebodohan, ya. Kemudian peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Ya, kurang lebih ya 13 tahun ketika sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, setelah kurang lebih 6 bulan bertahanus di Gua Hira. Jadi Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira ini kurang lebih setelah beliau bertahanus. Bertahanus itu ya berdiam diri, ya, meditasi, ya, berdiam diri di Gua Hira dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sudah menjadi kebiasaan Rasul menyendiri untuk merenung, untuk berpikir, untuk bertafakur atas peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa sosial, ya, di mana kebiasaan tahanus ini menjadikan Rasulullah itu dekat dengan Allah, ya, menjadikan dekat dengan Allah. Nah, pada saat tahanus itulah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Rasulullah kemudian menerima wahyu, yaitu
beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama berupa kisah surat Al-Alaq 1-5. Nah, bunyi suratnya apa? Bunyi suratnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia, min alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Coba diulangi surat pertama ini atau wahyu pertama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu kira-kira bunyi wahyu pertama. Setelah Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, menerima wahyu di Gua Hira tadi, ditemui malaikat Jibril. Ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, ada sebuah percakapan antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril saat menerima wahyu. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah atau menyuruh atau memerintah ya. Malaikat Jibril, bacalah wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah membaca Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Lalu Jibril mendekap beliau dengan keras, kemudian melepaskannya. Kemudian Jibril mengulang lagi seraya berkata, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Terus Jibril mendekapnya dengan keras lagi sampai ketiga kalinya Jibril berkata, maka Nabi Muhammad bisa membacanya. Kemudian beliau membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi saat Rasulullah didatang oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril seraya berkata, bacalah wahai Muhammad. Dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad, wahai Jibril, apa yang saya baca? Saya tidak bisa membaca. Lalu Jibril mendekap keras-keras, dipeluk, didekap keras-keras. Kemudian malaikat Jibril menanyakan lagi, bacalah wahai Muhammad. Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah atau Nabi Muhammad itu didekap lagi sampai ketiga kali. Kemudian Nabi Muhammad baru bisa membaca dengan bacaan surat Al-Alaq tadi 1-5. Nah, sepulang menerima wahyu pertama tadi, sepulang dari Gua Hira tadi, kemudian Rasulullah atau Nabi Muhammad itu pulang ke rumahnya. Maka beliau menceritakan apa yang baru dialaminya kepada istrinya, yaitu Khadijah. Sambil badannya menggigil meminta untuk diselimuti. Nabi Muhammad berkata, selimutilah aku supaya hilang kegemetaranku. Nah, jadi ketika sepulang dari menerima wahyu pertama itu, Rasulullah minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Karena apa? Dalam menerima wahyu pertama tadi itu beliau gemetar, badannya itu gemetar. Harapannya setelah diselimuti itu tidak lagi gemetarlah. Setelah mereda, Khadijah mengajak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
pergi ke rumah Warokoh bin Naufal. Siapa itu Warokoh bin Naufal?